Waktu kecil kan ada semiliar hal yang kita nggak tahu. Kenapa pesawat bisa terbang padahal berat? Kenapa hujan turun? Tapi makin dewasa, kayaknya pertanyaan-pertanyaan itu mulai kehilangan haknya. Media dan tamu undangan, saya Laura Basuki. Terima kasih sekali untuk kehadirannya hari ini. Mohon maaf banget saya nggak bisa hadir hari ini. Tapi semoga teman-teman semua bisa menikmati hari ini bersama dengan teman-teman yang lain. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Visinema, Mas Angga Sasongko, Anggia, Kori, kemudian penulis saya Ika Natasa dan Mas Alim untuk kepercayaan, kesempatan dan kehormatannya buat saya memerankan Ava Alessandra, di mana bagi saya sebenarnya Ava Alessandra ini mempunyai dunia yang cukup familiar dengan apa yang saya lakukan. Dia kebetulan adalah seorang aktor, tapi dari seorang Ava Alessandra ini saya banyak sekali belajar dan berkaca bagaimana dia begitu mencintai seni peran, dia begitu menikmati pekerjaan dia, tapi di satu sisi dia juga sangat merindukan koneksi yang nyata, yang dalam dengan orang-orang yang dia kasihi, yang orang-orang yang dia sayangi gitu. Jadi saya berharap sekali teman-teman semua bisa ikut menemani Ava melihat perjalanannya mencari cinta sejatinya, dan selamat menyaksikan teasernya. Bye. Terus berubah jadi pertanyaan-pertanyaan yang ribet. Misalnya apa? Misalnya kayak, kenapa aku ada di sini sama kamu? Teaser poster dari Heartbreak Motel in 3, 2, 1. Silakan dibuka. Yeay. Tepuk tangan dulu dong. Dan sudah bisa dilihat juga di screen and our big screen. Wah, ada apa nih? Ada 3 orang di sini ya kan? Boleh silakan berfoto dulu bersama dengan posternya ya. Para cast and filmmakers, boleh silahkan menghadap ke depan lagi. Tuh, mungkin mereka baru pertama kali juga nih ngeliat nih sekarang. Ini dia poster dari Heartbreak Motel, persembahan dari Visinema, disutradari oleh Angga Dwi Sasongko dari novel karya Ika Natasa. Oke, boleh berfoto bersama posternya ya. Mungkin semuanya boleh melihat ke depan. Boleh, ada yang di atas, ada yang di bawah juga, karena ini agak sedikit mepet ya rekan-rekan media. Oke. Nah tuh, dari atas tuh, mantap. Silakan, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. On my mind, always on my mind. Motel itu mungkin bisa dibilang film drama romance termahal yang pernah saya bikin. Wow, termahal. Sebenarnya drama romance tuh kalau Reza bilang tuh forte saya gitu. Karena saya juga pertama kali ketemu sama Reza dan kemudian jadi berteman tuh di film Hari Untuk Amanda. Berapa tahun lalu, Mas? 16 tahun yang lalu. Tapi nggak tahu kenapa film itu jadi film horor buat beberapa orang. Tapi setelah Hari Untuk Amanda, lalu kemudian ada Surat dari Praha, lalu kemudian sama Ciko bikin romance komedi Bukaan 8, lalu ada Jalanan Jauh Jangan Lupa Pulang sama Sheila. Ya, ini kayak ngumpul semua gitu ya? Iya benar sih. Satu persatu. Ngumpul semua dan waktu saya baca pertama kali novelnya, sebenarnya keinginan untuk membuat adaptasi dari novel Kak Ika tuh udah lama. Ada judulnya dulu My Yuppie Wedding. Oh, oke. Cuman waktu saya baca ada set di Singapura, dulu nggak punya duit, jadi ya udahlah gitu.
gitu ya. Belum dulu deh. Belum dulu skip deh nih. gitu. Kayaknya bakal mahal banget produksinya kalau harus ke Singapura. Tapi kemudian ya bertahun-tahun berikutnya saya sempat ngobrol sama Kak Ika untuk Critical Eleven waktu itu, tapi belum jodoh. Lalu kemudian keluar Heartbreak Motel, dan waktu saya baca, buat saya ini novel Kak Ika yang paling sinematik bisa dibilang gitu. Jadi waktu pas ngebaca novelnya tuh langsung kebayang bagaimana visualisasinya nanti. Sampai akhirnya saya merasa gimana ya memberikan pengalaman sinematik yang baru buat penonton saya, terutama yang pernah nonton Hari Itu Kamanda, pernah nonton Surat dari Praha, pernah nonton NKCTHI, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, tapi sesuatu yang berbeda gitu. Dan saya melihat skripnya waktu ditulis sama Mas Alim, ada potensi untuk kita bermain dengan format yang dinamis. Jadi ada cerita yang direkam dengan kamera digital, ada sub cerita yang juga direkam dengan kamera celluloid 16 mm, ada sub cerita yang direkam dengan kamera celluloid 35 mm, dan ini untuk bisa memberikan sebuah pengalaman menonton 3 dunia yang berbeda, nggak cuman dari karakternya aja, tapi juga dari bagaimana secara sinematografi visual tersebut disajikan gitu. Jadi akhirnya kami sepakat, kami memutuskan untuk menggunakan 3 format. Dan yang paling lucu sebenarnya adalah Kor itu baru comeback jadi produser setelah berapa tahun, Kor? Setelah 4 tahun off karena melahirkan, lalu kemudian pindah ke Bali, terus akhirnya yuk bikin film lagi, terus tiba-tiba filmnya pakai celluloid, di mana prosesingnya nggak bisa dilakukan di Indonesia. Gitu. Terus kami harus memperbaiki sebuah kamera yang udah hampir 12 tahun nggak terpakai, lalu harus bekerja post production bersama dengan syuting itu di beberapa negara. Beda-beda di luar Indonesia. Ya, jadi mungkin teman-teman yang membayangkan bagaimana kerja dengan celluloid itu adalah kita nggak pernah tahu kalau kita digital kita bisa langsung review dan filenya bisa langsung dimasukin ke flash disk dan ke hard disk dan kita bisa tahu filenya aman. Kalau digital enggak, kita rekam, lalu filmnya harus di processing dulu untuk kita tahu hasilnya tuh jadi apa enggak, fokus apa enggak, matanya Ciko juling apa enggak misalnya. Ngelihat kamera apa enggak, kita nggak pernah tahu tuh. Ya kan? Nggak bisa ada preview ya Mas ya? Nggak bisa ada preview yang asli gitu. Jadi ya seru banget selama syuting, kita selalu deg-degan. Dapat kabar dari Taiwan, udah selesai diproses gitu. Terus semua orang akan lihat, nonton gitu. Jadi dan syutingnya jauh lebih, saya ngerasa karena ini format yang sering saya pakai dulu waktu awal-awal saya jadi sutradara, dan format ini yang bikin saya nggak cuma nostalgia sebagai sutradara, tapi juga memberikan satu pengalaman baru ke banyak teman-teman yang belum pernah syuting dengan format film ini, bahwa ini format yang sangat nyaman dan mindful gitu ketika kita syuting. Itu sih yang paling seru dari proses syutingnya Heartbreak Motel. Waktu kecil kan ada semiliar hal yang kita nggak tahu. Kenapa pesawat bisa terbang padahal berat? Kenapa hujan turun? Tapi makin dewasa, kayaknya pertanyaan-pertanyaan itu mulai kehilangan haknya. Kayaknya 200 kali ya. Udah diliatin dulu. Pantesan kemarin bisa prank tuh di Instagram. Yang jelas ya, makasih teman-teman yang udah hadir, ketemu lagi setelah sekian lama, nggak lama-lama banget. Dan tentu dari aku pribadi tuh selalu pengen bahwa tiap ngeluarin buku baru itu harus beda dan punya value yang lebih baik dari buku sebelumnya. Demikian juga sebaiknya juga adaptasi filmnya kan gitu. Terus waktu aku ngelihat hasil syutingnya gitu, kemudian ngelihat teasernya, yang aku rasakan adalah
Heartbreak Motel ini waktu aku menulis itu jadi playground buat aku pribadi untuk keluar dari zona nyaman, tetap bermain di ranah romance tapi bermain dengan hal-hal yang baru. Dan buat Angga, ternyata kami berjodoh, kami ternyata lagi sama-sama cari playground baru. Jadi buat Angga ini playground baru juga untuk dia bereksplorasi dengan cara dia bercerita. Dan waktu lihat teaser tadi aku yang wah gila sih ini. Gila, kayak jiwa ceritanya dapet, karakternya luar biasa. Kalau istilah Korea tuh ya, kita dapat Chungmuro loh. Chungmuro itu aktor. Artinya besok. Artinya Tomorrow dong kalau besok. Untung di depan publik ya, kalau nggak udah Tomorrow. Beda nih. Kenapa tuh kurang ya? Kalau Chungmuro itu artinya aktor dan aktris yang sangat senior, yang aktingnya udah nggak diragukan lagi. Dan di sini kita punya seorang Reza Rahadian, seorang Chico Jericho, seorang Laura Basuki, ada Sheila, ada Om Dwi yang Kamaya, Om Pierre gitu kan, kemudian ada Cornelio, ada Om Jeremy. We have a lot of great important talents di sini. Luar biasa. Dan setuju banget. Dan aku baru merilis satu film yang sangat di welcome dengan baik, dan aku bisa bilang bahwa film ini memberikan sesuatu yang baru dan luar biasa yang nggak pernah teman-teman lihat sebelumnya dari adaptasi filmku. Ya. Terus berubah jadi pertanyaan-pertanyaan yang ribet. Misalnya apa? Misalnya kayak kenapa aku ada di sini sama kamu? Punya kehidupan di dunia filmnya dan di kehidupan sehari-harinya gitu. Bisa jadi sangat bertolak belakang, bisa jadi mungkin juga nggak terlalu jauh. In general kayak gitu In ya? general ya kurang lebih. Kurang lebih ngalamin kayak gitu setiap hari. Tapi ketemu lagi nih tadi, bener udah disinggung ya, ketemu lagi sama Mas Angga setelah 16 tahun lamanya. Yep. Masih inget nggak Angga Sasongko waktu itu 16 tahun lalu sama sekarang, apakah ada sedikit perubahan atau ada sesuatu yang sama lagi nih gitu? Pertama waktu Angga akhirnya membuat film ini, saya salah satu mungkin yang sangat senang dan excited banget. Kenapa tuh? Karena Angga bikin satu momen buat kami berdua akhirnya saya bisa dipercaya lagi itu ya untuk berkolaborasi sama Angga. It's one of my favorite director gitu. Wah. Saya udah lama Tepuk tangan dulu dong. nunggu waktu yang tepat gitu Iya untuk nih. bisa bersama, dan ternyata butuh waktu 16 tahun. Mudah-mudahan setelah ini nggak harus nunggu 16 tahun lagi karena saya udah makin Amin. tua. Amin. Jadi ya orang yang sama, orang yang saya tuh selalu melihat Angga tuh orang yang move forward gitu, selalu ingin punya semangat untuk mencapai sesuatu yang berbeda dan memberikan sesuatu yang baru. Personally, ini buat saya pribadi, karena saya cukup bermain, saya nggak tahu Mbak Ika mungkin kurang punya stok pemain atau gimana. Saya cukup banyak bermain dalam film-film Kanatasa gitu ya, dan cukup banyak diprotes juga untuk itu gitu. Tapi 4L. saya berani bilang, I think ini adalah adaptasi karya Ika Natasa terbaik yang pernah saya lihat. Wow. Ih, masa sih? Jadi sebagai pemain yang cukup valid lah opininya, valid sebagai pemain yang dong. sudah main di beberapa karyanya Jelas. Mbak Ika, menurut saya I'm grateful to be in this production. Tuh kan, keren. Makanya seserius itu guys. Pakai digital, pakai celluloid juga, menarik banget. Main cepet-cepet 1 Agustus aja kan. Itu dia. Yang membedakan nih Chan, nama Reza juga, Reza dia jadi Reza Malik gitu ya. Yang membedakan karakter Reza Malik ini di antara again sekian banyak karakter novelnya Ika Natasa, apa tuh kira-kira? Karena karakternya tadi udah dijelasin di awal sedikit gitu ya, saya nggak mau terlalu banyak. Tapi ini salah tulisnya sebenarnya. Kenapa tuh? Karena hasil ngobrolnya sama saya juga mungkin, jadi pikirannya nggak tahu kenapa namanya harus Reza Malik. Waktu aku nulis novelnya, aku risetnya wawancara. Oh, nah, dari awal ya. Jadi namanya Reza Malik kan berbeda tentu gitu. Cuma yang menarik di film ini, Reza Malik itu sangat multi layer karakter gitu. Wow. Artinya dia cukup punya layer emotional layer yang sangat berlapis gitu, dan menurut saya itu sebagai seorang pemain
menyenangkan sekali untuk bisa elaborate sama semua feeling-feeling itu. Menyenangkan sekaligus challenge juga ya karena banyak sekali. Oh. On my mind, always on Rangga bukan orang yang biasa. Rangga ini seorang entrepreneur, orang yang cukup yang hangat gitu. Tapi ya karakternya tadi udah saya sebutin kan sebelumnya kayak gimana. Dan kalau di gue sempat sih kepikiran kalau misalnya nggak jadi seorang aktor tuh jadi apa gitu ya. Ya sekarang ini emang gue juga lagi ngejalanin beberapa usaha gue juga. Bedanya sama Rangga adalah gue slash aktor, dia bukan. Ya mungkin gue ngejalanin usaha yang sekarang, tapi enggak juga sih. Usaha yang sekarang gue jalanin itu berangkat dari karena gue seorang aktor sebenarnya. Gitu ya, jadi saling beririsan memang. Teraktor sama real life yang sekarang gitu. Tapi udah sering kan kalau Chiko berkolaborasi sama Angga gitu, udah di beberapa filmnya. Yang kamu lihat di karya terbarunya ini nih, yang juga ngelibatin kamu, ada vision apa lagi sih? Kalau tadi Reza bilang Angga itu selalu move forward gitu, kira-kira kalau lewat Heartbreak Motel ini apa yang mau diceritakan lagi? Iya, ini film ke-7 saya sama Angga. Wow, 7. Film ke-7, tapi di setiap filmnya Angga itu selalu berbeda-beda gitu pendekatannya. Ya, ya lebihnya ekstra. Kalau bro itu kalau itu tapi kan ya balik lagi di sini tuh Angga kasih sesuatu yang luar biasa, maksudnya sesuatu yang baru pernah lihat sisi dari Angga. Kita ngeliat Angga yang sangat sweet sebenarnya. Wow, beda ya. Nanti kayak di satu di break jadi kita bisa ngeliat si hati Angga itu seperti apa gitu dari. Curhat Angga sahabat tuh jadi manis benar. Dan ketika ditawar ini dan saya seperti inilah gitu, gue langsung tertarik. Terus begitu gue ngeliat hasilnya kita di lapangan kita syuting, wah ini benar-benar kayak ini kan masterpiece-nya Angga deh versi gue. Setelah 7 film. Ciko juga beda banget sih di sini Ciko ya. Oh ya? Beda banget main. Beda. Kenapa tuh bedanya? Ya Ciko kayaknya nggak pernah main di range karakter yang Raga. Yang berotot tapi vulnerable gitu. Apuh gitu ya. Apuh banget. Aku sangat setuju. Kita lihat sisi masing-masing. Ya, jadi unyu banget ngeliat kayak teddy bear. Jadi yang unyu Ciko apa Mas Angga? Angga dong. Nah, tuh. Kayak teddy bear gitu. Ngeliat Raga tuh aduh. Tapi Oke, seru. Jadi kita buktiin ya nanti saling unyu keunyuan ini siapa lebih unyu. jadi emang ini romantic drama tapi dengan cara bertutur yang berbeda lah, yang kalian bakal dapat cinema experience yang sangat berbeda di Heartbreak Motel nantinya. Oh, keren. Waktu kecil kan ada semiliar hal yang kita nggak tahu. Kenapa pesawat bisa terbang padahal berat? Kenapa hujan turun? Tapi makin dewasa, kayaknya pertanyaan-pertanyaan itu mulai kehilangan haknya.